أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari channel Hafalan Zikir dan Doa Harian. Seperti biasa, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sunnah-sunnah sehari semalam ya. Kemarin kita sudah sampai di pembahasan tentang sunnah masuk dan keluar dari kamar mandi. Yang pertama, kemarin kita murojaah dulu sebentar ya. Jadi disunahkan kita ketika masuk ke kamar mandi itu menggunakan atau mendahulukan kaki kiri dulu ya. Kemudian kalau keluarnya menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Kebalikan dari masuk dan keluar masjid. Kalau ke masjid, masuknya kaki kanan dulu, keluar kaki kiri dulu. Kemudian yang kedua, kita berdoa ketika masuk WC atau kamar mandi. Doanya yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian ketika keluar kamar mandi pun kita berdoa juga, yaitu doanya Ghufranaka. Nah, ini kalau kita kan setiap hari keluar masuk kamar mandi. Kalau kita bisa mengamalkan sunnah tadi, berarti kita setiap masuk atau keluar kamar mandi sudah melaksanakan 4 sunnah ya. Dan itu insya Allah berpahala. Jadi pekerjaan atau aktivitas yang bukan ibadah pun, kalau kita sandarkan atas contoh Nabi, maka insya Allah akan bernilai ibadah ya, berpahala. Nah, selanjutnya teman-teman, kemarin kan kita sudah tentang masuk WC. Nah, sekarang sunnah wudu, sunnah wudu. Jadi untuk fardu wudu dan lain-lain tidak dibahas di sini ya. Tapi di sini hanya dijelaskan tentang sunnah-sunnahnya saja. Ini di sini lumayan banyak ya. Kalau di kitab lain, kalau nggak salah ada 10-an ya, tapi kalau di sini ada banyak. Apa saja sunnah-sunnah ketika wudu? Yang pertama di sini kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Nah, para ulama mengatakan mengucapkannya itu Bismillah. Jadi tidak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Gimana kalau wudunya di dalam WC, di dalam kamar mandi? Ada pertanyaan seperti itu. Apakah boleh membaca Bismillah? Nah, maka dianjurkan untuk membacanya di dalam hati, membaca basmalah di dalam hati kalau di kamar mandi ya. Kemudian juga dianjurkan kalau bisa wudunya jangan di kamar mandi kalau punya ya. Kalau ada tempat wudunya itu di luar atau misah. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, mungkin di kamar mandi, tapi hati-hati dengan najis ya, dibersihkan, disiram segala macamnya harus bersih dari najis. Tapi kalau yang afdolnya kita punya tempat wudhu tersendiri ya. Itu yang pertama, membaca basmalah. Kemudian yang kedua, ghuslu kafaini, mencuci atau membasuh kedua telapak tangan, salasan fi awal wudu, 3 kali ya. Membasuh telapak tangan 3 kali. Jadi sebelum wudunya itu kita cuci tangan dulu 3 kali. Kemudian yang ketiganya diawali dengan madmadoh. Madmadoh itu kumur-kumur. Dan istinsyak qabla ghusl wajhi, sebelum membasuh mukanya, wajah. Jadi kumur-kumur dulu, dan istinsyak itu menghirup air ke dalam hidungnya. Kemudian dibuang lagi. Kemudian yang keempat, istinsar, nih membuangnya ya. Istinsar, susah nyebutnya, istinsar gitu ya. Nah, ini hadisnya, karena ada hadis membasuh telapak tangan 3 kali, summa tamadmado, kemudian kumur-kumur,
kemudian istinsyak, kemudian istinsar, baru kemudian membasuh wajah 3 kali. Itu ya urutannya seperti itu. Kemudian yang kelima al-mubalighah fil madmadah. Jadi sungguh-sungguh ketika kumur-kumur. Jadi si kumur-kumurnya itu airnya itu memenuhi mulut gitu ya. Kemudian dikocok-kocok. Apa yang namanya ya? Pokoknya dikumur-kumur lah. Teman-teman sudah paham ya kumur-kumur seperti apa. Wal istinsyak li ghairi shaim, bagi orang yang tidak berpuasa ya. Kalau yang puasa mungkin tidak terlalu kencang gitu ya narik airnya. Tapi kalau yang tidak berpuasa maka dianjurkan untuk sungguh-sungguh ketika kumur-kumur dan istinsyaknya. Nah ini makna mubalighah fil madmadah. Yang dimaksud dengan mubalighah dalam kumur-kumur yaitu memasukkan air kemudian mengocoknya gitu ya, apa ya disebutnya ya, di dalam mulutnya. Kemudian mubalighah fil istinsyak itu narik air atau menghirup air ke dalam hidung sampai ke dalam gitu ya. Cuman memang ini agak susah ya, saya sendiri juga agak kesulitan setiap narik air kenceng ke dalam hidung itu langsung apa ya, gak enak kalau saya, susah itu, belum bisa juga saya juga ya. Tapi ya saya paling disedot cuman mungkin gak terlalu kuat gitu ya. Nah ini juga saya masih belajar ya, mohon maaf. Kemudian yang keenamnya kumur-kumur dan istinsyak dengan satu cidukan ya, dengan satu cidukan tangan. Bihaitsu la yafsilu bainahuma, tanpa memisahkan. Jadi si kita nyiduk air dengan tangan kanan, kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan hidung. Jadi sekali cidukan itu masuk ke mulut dan juga hidung, ke untuk kumur-kumur dan juga untuk istinsak. Nah ini ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak belakangnya ada ya, cuman ini ujungnya aja. Famadkhal yadahu, kemudian memasukkan tangannya, kemudian berkumur-kumur dan menghirup air min kafin wahidi, dengan satu tangan ya, satu telapak tangan. Kemudian siwak wa mahaluhu indal madmadah, dan tempatnya siwak itu ketika kumur-kumur, atau ada juga yang menyebut sebelum kumur-kumur madmadah, siwak dulu, gosok gigi lah katakanlah seperti itu ya. Atau kalau punya siwaknya bersiwak dulu. Nah, karena ada hadis laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, amartahum bisiwak ma'a kulli wudu'in, maka aku akan memerintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali akan wudhu itu ya. Nah, tapi ini tidak, karena dianggap memberatkan jadi tidak diharuskan gitu ya, tapi sunnah. Ini kita bersiwak dulu, itu sunnah, dapat pahala lagi ya. Dan ini jarang ya, orang-orang Indonesia ini jarang bersiwak. Termasuk saya juga ya, karena kemarin sudah saya jelaskan apa alasannya. Kalau saya pribadi itu nggak tahu ya, kurang cocok. Mulut saya suka kesariawan setiap kali saya bersiwak ya. Mungkin karena belum terbiasa atau gimana ya. Tapi setiap saya pakai siwak selalu begitu ya. Kemudian yang ke-8, takhlil lihyah tilka kasifah, menyela-nyela jenggot yang tebal, inda ghusl wajhi, ketika membasuh wajah ya. Jadi bagi yang jenggotnya tebal, kayak orang Arab kan biasanya tebal ya jenggotnya. Kadang si air itu nggak bisa tembus ke dalam. Saya pernah lihat di video ya, ada orang kribo itu dikasih air, rambutnya itu nggak basah gitu ya. Masya Allah. Nah mungkin ini juga seperti itu ya. Jadi disela-sela jenggotnya. Tapi kalau yang jenggot
Yang dikit ya kayak punya saya itu ya digosok-gosok juga air tembus ya. Tapi kalau yang tebal itu di sela-sela jenggotnya. Kemudian ini sifatu mashu ra'si. Sifat atau mungkin caranya ya, cara mengusap kepala. Nah, mengusap kepala sebetulnya itu wajib atau fardu, cuman di sini jelaskan caranya. Nah, caranya itu yaitu ayabda min muqaddimati ra'si. Jadi dimulai dari depan kepala ya, bagian depan kepala dari ujung rambut depan itu ditarik ke belakang sampai ke tengkuk punduk belakang ya. Nah, nanti kemudian dibalikkan lagi ke depan. Itu ya. Jadi cara mengusap rambut. Walaupun dalam mazhab Syafi'i cuma dicolek-colek rambutnya itu sah katanya ya. Tapi sunnahnya di mazhab Syafi'i pun sunnahnya seperti ini. Jadi si tangan dibasahi, kemudian ditempatkan di ujung rambut paling depan, ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, dari belakang dibalikin lagi ke depan. Itu kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ini sudah 11 menit lebih ya. Ini saya sampai 10 saja dulu. Masih banyak ya. Sampai 10 di sini takhlil asabil yadaini warlijlaini. Ini menyela-nyela jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Jadi si jari-jari itu sela-selanya itu digosok-gosok ya, dimasukin jari kita supaya si air tembus atau rata ke bagian yang tersembunyi tersebut. Khususnya di kaki ya. Kalau tangan mungkin agak lebar-lebar ya. Kalau direnggangkan itu bisa renggang, tapi kalau kaki kan rapat. Nah, kadang-kadang kalau kurang teliti itu yang bodohnya misalnya agak sedikit asal-asalan atau buru-buru bisa saja itu si air tidak masuk ke bagian sela-sela kaki jarinya, jari kakinya. Jadi disunahkan untuk menyela-nyela atau menggosok-gosok di sela-sela kakinya itu. Dan sunahnya lagi katanya menggunakan kelingking, tapi kalau susah ya pakai telunjuk juga nggak apa-apa ya. Yang penting si air tembus atau masuk ke dalam sela-sela jarinya itu. Ya kurang lebih mungkin seperti itu dulu saja ya. Ini sudah 10 sunnah untuk berwudu ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi yang ke 11 sampai ke 19 ya. Sampai ke 19 insya Allah. Semoga kita panjang umur dan Allah berikan hidayah taufik untuk tetap semangat mencari ilmu, menghidupkan sunnah Rasul. Harapannya seperti yang selalu saya bilang, semoga kita diakui sebagai umat Rasul dan mendapatkan syafaat kelak di akhirat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.